Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dari seorang pembicara yang luar biasa, seorang pemerhati pendidikan dan seorang pendidik yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan di Temasek Independent School. Dan rekam jejaknya Pak William Umboh ini nggak usah kita ragukan lagi sebagai seorang pendidik. Nah, malam hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti satu topik mengenai disiplin positif. Jadi berapa bulan lah ya, kita digemparkan dengan kasus-kasus di mana seorang guru dibawa sampai ke pengadilan karena orang tuanya tidak terima anaknya diperlakukan oleh seorang guru seperti apa gitu ya. Kejadiannya di Lombok. Terus kemudian di Surabaya ada orang tua yang sampai bawa-bawa brimob ke sekolah hanya karena anaknya dibully. Kemudian juga banyak sekali kasus yang mencerminkan ada yang salah dengan cara orang tua mendidik anak pada saat ini. Silakan Mas William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman, Rahayu. Terima kasih teman-teman semua di hari Jumat menjelang weekend yang mungkin setelah pulang kerja atau pulang berkegiatan harusnya jalan-jalan, harusnya nikmati sesuatu, tapi memilih untuk berdiskusi bersama hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi terkait tentang disiplin positif. Cukup unik karena selama 3 tahun belakangan, kok iya ada disiplin yang katakanlah lawannya positif, berarti ada disiplin negatif. Tapi sejatinya tidak seperti itu. Saya mempelajari terkait dengan disiplin positif ini baru setahun terakhir. Kebetulan memang saya belajar secara spesifik dengan Kang Irfan Amali. Kang Irfan Amali adalah founder dari Peace Generation. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah tahu ada gerakan Peace Generation, generasi damai, yang katakanlah terus menyuarakan narasi-narasi perdamaian dalam bentuk kerukunan umat beragama, baik dari sudut pandang teman-teman Muslim, baik dari sudut pandang teman-teman Kristiani dan juga sudut pandang lainnya untuk menciptakan ruang aman, ruang pendidik, dan juga ruang didik yang aman untuk semua. Kemudian hari ini saya akan memberikan selayang pandang atau helikopter view gitu ya untuk melihat sebenarnya nih prinsip kemudian konsep dari disiplin positif seperti apa. Hari ini bukan hanya saya yang memberikan materi, tapi kita bisa berbagi cerita dan kisah karena saya yakin sebenarnya ada kisah-kisah menarik bagaimana menciptakan ruang aman untuk guru maupun ruang aman juga untuk siswa dan ruang aman untuk anak khususnya. Namun kita nggak pernah tahu, oh kalau itu ternyata bagian dari disiplin positif. Bicara mengenai disiplin positif, hari ini akan mengenal, lihat-lihat dikit, ngintip-ngintip sedikit, korelasi, kemudian apa yang bisa kita kerjakan sama-sama dan manfaat apa yang akan bisa diambil dari disiplin positif. Mana yang paling sering terjadi kalau kita ngomongin disiplin ke anak-anak khususnya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Mau open mic monggo, mau chat juga monggo. Apa sih biasanya kita kalau udah ngomong bahasa disiplin yang selalu terjadi ke anak-anak itu seperti apa? Menurut Bapak dan Ibu atau sesuai pengalaman kita semua. Biasanya yang kiri ya, kalau misalnya ngomongin disiplin biasanya ada relasi kuasa loh kalau ngomongin disiplin gitu ya. Jadi anak-anak yang cenderung tidak banyak kuasanya, kemudian orang dewasa yang merasa memiliki kuasa atas anak tersebut, dia berhak melakukan apapun begitu. Padahal sebenarnya dalam disiplin positif kira-kira seperti itu enggak ya? Ada yang pernah lihat di jalanan kota Bandung atau bahkan di jalanan kota manapun Anda berada, kita suka lihat ada pengendara motor tidak mengenakan helm, ada pengendara motor yang satu motor boti sebutannya alias bonceng tiga, atau pernah lihatkah bahwa di usia yang katakanlah harusnya sih belum punya surat izin ya, tapi sudah bisa mengendarai kendaraan. Sering banget biasanya yang dilihat kayak gini. Saya juga sering banget lihat yang kayak gini. Yang paling lucu adalah ternyata ini saya sengaja pakai gambar. Ini salah satu saya ambil dari Google, dari salah satu koran lokal. Mereka pakai seragam uniknya. Jadi harusnya sekolah kan memberikan ilmu disiplin ya, tapi ternyata hanya karena mereka pikir tidak ada polisi, ya udahlah, gak usah pakai helm, mengabaikan keselamatan, mengabaikan aturan-aturan yang ada. Padahal harusnya mungkin belum boleh karena usianya belum mencukupi, masih di usia SMP. Kemudian yang kedua adalah bonceng bertiga, membahayakan sekali. Kalau ini sering banget kita lihat di jalanan, maka bisa jadi ada yang keliru dalam memperkenalkan
aturan, ada yang keliru dalam mengenal disiplin. Ada yang keliru bahwa kalau ngomongin disiplin tuh memang harus ada yang ngawasin. Kalau nggak ada yang ngawasin mah santai-santai aja. Makanya jangan-jangan korupsi bisa terjadi karena kan nggak ada yang ngeliat. Jadi nilai dirinya berkurang, pengendalian dirinya berkurang. Untuk itu saya mau mengajak Bapak dan Ibu, pernah nggak lihat video ada anak-anak dikasih makanan yang dia suka, entah permen, entah apa gitu ya. Kemudian disuruh tahan dalam beberapa waktu, kemudian dilihat apakah anak itu melanggar aturan, misalnya harus 15 menit terus langsung dimakan aja bahkan dalam detik-detik dan 30 detik pertama bahkan udah habis. Ada yang pernah lihat nggak sih yang kayak gini-gini nih? Kalau saya sih pernah lihat nih videonya. Jadi tahun 1960-an, psikolog namanya Walter Mischel dari Stanford University itu bikin sebuah percobaan yang menarik, yaitu meminta anak kecil gitu ya untuk duduk di sebuah kelas sendirian. Kemudian anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam waktu 15 menit. Ada sekitar 600 anak Bapak dan Ibu yang diuji pada saat itu. Ada marshmallow di depan. Namun ternyata cuma sepertiganya yang berhasil menahan. 30 tahun kemudian, sekitar tahun 90-an, anak-anak yang sama yang diuji oleh psikolog Walter Mischel ini diteliti. Uniknya, ditemukan sebuah korelasi menarik antara kemampuan pengendalian diri dan menahan diri sama kesuksesan mereka ketika mereka dewasa. Jadi, penelitian para ahli menyimpulkan bahwa kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification itu menjadi salah satu kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Pengendalian diri, kemudian mengalahkan diri sendiri itu menjadi salah satu kunci kesuksesan yang diteliti. Ini dia The Marshmallow Test. Kalau misalnya merasa iya berat banget bukunya. Bicara mengenai disiplin positif, saya harus mulai dari Montessori juga. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bidang yang saya geluti. Kemudian di sekolah juga menggunakan metode Montessori. Ada kurang lebih 4 core principle dari Montessori, yaitu rasa hormat, respect kepada anak-anak, bahwa anak-anak memiliki hak untuk memilih dan kita perlu melakukan penghormatan terhadap tersebut. Kemudian ada periode-periode sensitif yang dilalui oleh anak, biasanya usia 0 sampai dengan 6 tahun untuk belajar menyerap segala hal yang dia lihat dari lingkungannya. Sehingga ketika 0 sampai dengan 6 tahun kita menyiapkan prepare environment, maka dia akan bisa menstimulasi indera-indera untuk siap menerima banyak sekali ilmu, banyak sekali hal-hal di dunia ini yang bisa mereka lakukan. Sehingga penting untuk menyiapkan lingkungan yang ada. Kemudian dari Montessori sendiri mengenal four plans of development, 4 masa dari masa 0 sampai dengan 6 sampai dengan 12, kemudian 12 sampai dengan 18, kemudian 18 sampai 24. Tapi mau berbicara dengan disiplin positif akan sungguh sangat lebih baik jika bisa diterapkan di 2 stage pertama, which is berarti 0 sampai dengan 6 dan 6 sampai dengan 12. Kenapa hal ini bisa menjadi menarik? Karena di usia 0 sampai dengan 3, anak-anak yang kita lihat, mungkin anak bapak dan ibu atau mungkin ponakan dan lain-lain, itu mereka belajar dengan tanpa diajari gitu. Semua menyerap. Tiba-tiba bisa bicara bahasa karena dia menyerap semua. Kan nggak pernah bapak dan ibu ngajarin anaknya untuk berbicara bahasa Indonesia. Bapak ibu mengobrol saja, bicara saja, maka mereka menyerap dengan sangat luar biasa. Kemudian bagaimana dia memainkan tangan ke sana ke sini untuk mengeksplor dan segala macam. Kemudian di usia 3 sampai dengan 6 sedikit lebih sadar. Kalau Mario Montessori menyebutnya era 0 sampai dengan 6 ini adalah era physical and biological independent. Help me do it by myself. Artinya tolong saya untuk bisa melakukan sendiri. Jadi bukan selama ini didampingi, bukan selama ini oh kalau nggak bisa kita bantu. Oh kalau dia begini harus segera ini. Sehingga tidak banyak kesempatan mereka untuk memiliki pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, disiplin positif tampaknya akan sangat bermanfaat ketika diterapkan di usia 0 sampai dengan 12 tahun. Karena ketika usia 6 sampai dengan 12 tahun, sudah ada perkembangan dalam kondisi mentalnya. Mereka mulai peka dengan aturan, dengan norma sosial. Oh, aku ingin diterima oleh teman. Oh, kenapa ini terjadi? Oh, bagaimana gitu. Maka usia 0 sampai dengan 12 tahun atau 0,6, kemudian 6 sampai dengan 12 tahun di 2 stage perkembangan
otak manusia ini bisa jadi hal yang sangat baik jika diterapkan disiplin positif. Emang apaan sih ini disiplin positif? Kurang lebih disiplin positif itu adalah pintu awal atau pintu gerbang yang kita sebut integritas. Kalau integritas kan gitu ya, apa yang kita sampaikan dilakukan gitu. Bahwa kalau kita ngomong jujur ya berarti tanpa ada pengawas pun kita akan selalu jujur gitu. Tanpa ada pengawas ujian pun ya kita akan terus jujur karena itu adalah integritas, itulah disiplin. Jadi tanpa ada pengawasan muncul dari kesadaran dari diri sendiri. Maka penting sekali kita nih kalau punya anak-anak memencet tombol-tombol tertentu supaya stimulus kemudian kesadarannya muncul dan juga pengendalian diri. Perjuangan atau perang terbesar adalah melawan diri sendiri gitu. Maka disiplin positif adalah pintu gerbang dari bagaimana berintegritas di kehidupan seterusnya. Ini adalah sebuah definisi yang saya rangkum untuk melihat selayang pandang gitu, pendekatan yang berfokus pada pengajaran keterampilan sosial dan emosional dengan cara yang penuh kasih sayang namun tetap tegas. Nanti kita mau ngomongin nih, tegas tuh apa sih? Tegas tuh intonasi suarakah? Tegas apakah volume suarakah? Sama sih atau seperti apa? Dan uniknya pendekatan ini tidak mengandalkan hukuman fisik atau verbal. Tidak ada hukuman yang ada di disiplin positif. Kenapa nggak ada hukuman? Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya hukuman-hukuman tertentu punya efek-efek samping. Nanti kita lihat di beberapa slide selanjutnya. Kemudian tujuannya adalah membantu anak-anak memahami akibat dari perilaku mereka. Kalau misalnya mereka melakukan A, maka akan terjadi B. Kemudian akan membangun karakter mereka dan juga mendorong hubungan yang saling menghormati antara orang tua, guru, dan anak. Relasi kuasanya diperkecil. Relasi kuasa itu maksudnya apa? Ini ada orang tua, anak. Karena kadang orang dewasa merasa quote and quote berhak untuk memberikan aturan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya tanpa memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak dan bagaimana anak sebagai individual. Kalau di dunia pendidikan, malah kadang pokoknya harus nurut bahasa asalnya, lo mesti nurut sama gue. Karena gue paling tua, karena gue lebih dulu. Gitu, karena gue paling tahu. Karena saya adalah orang tua kamu. Makanya akan menjadi sulit ketika masih punya stage bahwa, oh, karena saya lebih tua dan saya lebih hidup duluan, maka kamu harus mengikuti apa kata-kata saya dengan aturan-aturan saya. Sementara dunianya sudah berubah. Mungkin kalau era-era baby boomers, kemudian ke milenial dan seterusnya, itu kan menghadapi era-era yang berbeda. Kenapa sih daya juang era sebelum milenial sama sesudah milenial berbeda? Ya iya, karena sebelum milenial kebanyakan orang tua yang misalkan sebelum di era milenial itu hidupnya dalam kondisi sosial, ekonomi, politik yang jelas sekali sulit. Teknologi juga belum ada, ilmu parenting juga belum ada, terus punya daya juang yang lebih karena memang mencapai sesuatu tuh sulit. Kemudian masuk ke era milenial, kita tahu sendiri bahwa era milenial era era perubahan gitu ya, yang tadinya pakai pager, kemudian berubah pakai telepon umum tadinya pakai koin berubah wartel, dari wartel kemudian muncul handphone, kemudian muncul internet. Maka masa transisinya kehidupannya jauh lebih mudah. Kemudian masuk di era Gen Z yang sangat teknologi savvy, mereka juga dengan sangat mudah mau mencari apapun ada di satu genggaman. Mau cari makan mereka bisa dapatkan dengan 15 menit udah langsung nyampe. Era-era kita sebelumnya mungkin harus masak dulu, mungkin harus jalan dulu ke depan. Kalau sekarang enggak, mau nyari apapun jauh lebih mudah. Maka gap-gap ini kadang mungkin yang tadi Pak Hendra bilang bahwa, oh, jadi berbeda ya ngurus anak yang sekarang. Oh, berbeda ya sama orang tua saya yang dulu dan segala macam. Ya karena memang masanya berubah. Ketika masanya berubah adalah bagaimana sebenarnya bangun atau menjalin hubungan anak dan orang tua yang jauh lebih sifatnya dialog ataupun dua arah. Itu adalah syadu dari disiplin positif. Nah, ini bedanya apa sih sama disiplin biasa atau disiplin yang katakanlah sudah cukup banyak mungkin dilakukan. Selalu ada kendali eksternal. Harus ada yang punya otoritas, harus A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi karena semua anak atau semua manusia itu punya willpower di dalamnya, atau kalau di Montessori disebut inner teacher, sebenarnya harusnya mulainya dari situ. Harus distimulasi untuk dimulai dari kendali internal. Kemudian selalu ada hukuman dan imbalan. Oh, kalau kamu, oh, kamu udah mau nyuci piring, ah, kamu rapotnya bagus, saya kasih A. Ya nanti kalau misalkan dia lebih bagus lagi, hadiahnya udah nggak cuma itu, hadiah kan pasti naik lagi, naik lagi, naik lagi, karena akan terus seperti itu. Kemudian ditakuti dengan hukuman. Berapa banyak trauma-trauma terjadi karena hukuman yang ada. Kemudian disiplin biasa tuh biasanya fokusnya pada perilaku. Oh kalau telat begini, oh kalau misalnya nggak ngerjain PR begini gitu. Tapi kita lupa mungkin ada motif-motif tertentu di balik perilaku tersebut yang katakanlah perlu dimengerti, yang katakanlah kemudian perlu ketuk bareng-bareng
untuk mau berubah. Yang tadi saya bilang peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Ada otoritas tertinggi yang selalu merasa bahwa aturannya harusnya begini, ya sudah begini. Jadi otoritas anak dalam konteks kelas misalnya diabaikan. Terus kata-katanya jangka pendek. Di sekolah aja nurut, di rumah enggak. Makanya suka bingung, anak saya di rumah nggak gini, kok di sekolah begini, dan seterusnya. Itu aja yang dipelajari ya, karena memang pembelajarannya atau proses disiplinnya mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang harus dikemas dengan lebih baik sehingga ketaatannya bisa jangka panjang. Kemudian kalau dulu, kalau udah ada yang nggak disiplin, kita menggunakannya kekerasan, jedar, 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 segala macam. Sehingga perilaku tidak disiplin dianggapnya ancaman. Padahal perilaku tidak disiplin akan lebih baik jika dianggap untuk, oh ini kesempatan untuk mengajarkan karakter bagaimana seharusnya. Bagaimana anak punya pilihan, oh this is good things or this is bad things. Saya pakai good things, bad things karena kalau di kelas saya gitu ya, saya pakai good things and bad things gitu ya. Terus ada kalanya karena kita adalah orang dewasa merasa bahwa kita adalah hakim. Jadi langsung dihakimin saja, polisi aja. Padahal ada hal yang menarik adalah kita harusnya nggak jadi polisi dan hakim dulu. Kita jadi detektif. Kenapa sih anak ini seperti ini? Kenapa anak ini punya perilaku A, B, C, dan D? Kemudian dengan dari perilaku A, B, C, dan D ini apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk katakanlah memiliki karakter yang lebih baik. Tapi bicara disiplin positif, Bapak dan Ibu dan teman-teman, kita tidak bisa mengharapkan ini sebagai semudah membalikkan telapak kanan seperti Hong Pimpa Aleyum Gambreng. Itu tampaknya mudah sekali, tapi banyak hal yang perlu dilakukan dan tantangan-tantangan ini tentu terjadi di orang dewasanya sendiri dan juga anak-anak. Sebenarnya prinsip dari disiplin positif itu ada di sini. Kendali internal, konsekuensi logis, fokus pada motif perilaku, peraturan bersama, ketahuan jangka panjang, dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Tapi dalam penjabarannya, saya mencoba merangkum untuk gak terlalu banyak, tapi inilah prinsip-prinsipnya. Ada kehangatan, kedekatan. Jadi kalau ngomong soal disiplin positif, ini tentang siapa yang paling tinggi atau ini siapa yang paling tua, tidak gitu. Tapi kita bisa dekat, bisa tetap memberikan perhatian yang seharusnya, namun batasannya sangat jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika kamu melakukan A, apa yang akan terjadi? Jadi kalau di usia saya tidak banyak diskusi dengan ayah dan ibu saya terkait kamu harus A, B, C, dan D semua diikuti saja. Sehingga ada hal-hal yang dirasa di satu titik cukup, di satu titik merasa muak sehingga ah ya udahlah capek sendiri. Sehingga kehangatan dan kedekatan tidak dibuat. Disiplin positif tentu mengharapkan kedekatan dan juga kehangatan yang terjadi. Kemudian menghormati anak, seperti juga dengan bagaimana core principle di Montessori, gitu. Melibatkan mereka, menghormati haknya. Tentu kalau bicara mengenai hak anak, banyak sekali ya. Salah satunya adalah hak memiliki waktu bermain, hak memiliki pendidikan, hak memiliki ruang yang aman, mereka dan bahkan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan itu perlu dilakukan. Kemudian tegas tapi adil. Banyak dari kita mengasosiasikan tegas itu dengan sesuatu yang galak, dengan suara yang tinggi. Tegas itu tidak lembut. Tegas itu tidak halus. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya ya. Kemudian adil, bukan hanya adil, namun juga setara. Setara dalam artian memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak bisa disamakan. Misalkan anak SD dengan anak-anak preschool atau anak primary dengan ke secondary, ya nggak bisa. Semuanya harus disesuaikan dengan prinsip kesetaraan. Kemudian anak diberikan pilihan. Jadi ketika melakukan sesuatu hal yang katakanlah dia belum tahu, nggak hakim duluan yang turun, nggak polisi duluan yang turun. Tapi ada detektif yang menyatakan, oh kamu punya pilihan. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu bisa melakukan A dan B. Sehingga anak Oh ya udah. menjadi Saya bagian begitu dari ya. solusi. Nah, kemudian mengajarkan keterampilan mengatasi masalah seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya melakukan sesuatu, kemudian kita beri pilihan, biasanya justru solusi itu datang malah dari si anak ini. Mengapa disiplin positif itu menjadi penting? Pertama adalah punya rasa tanggung jawab. Karena nanti saya akan kasih tahu kenapa misalkan hukuman bisa justru membuat anak malah tidak bertanggung jawab. Karena anak belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa merasa dihukum dan dimarahi. Betapa sedihnya dia dihukum dan dimarahi tanpa tahu misalnya kesalahannya apa, kemudian bagaimana memperbaikinya. Kedua, mengurangi perilaku negatif, menggunakan pendekatan yang berbasis penghargaan atau apresiasi dan juga konsekuensi yang sesuai dapat tentunya mengurangi perilaku buruk.
ambil terkait dengan penelitian, teman-teman. Bapak dan Ibu, ini ada riset yang dilakukan oleh Dr. Vincent Felici dan Center for Disease Control terkait dengan pendekatan hukuman atau punishment. Ini ternyata tidak efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan, dan terinspirasi dari riset tersebut, salah satu sekolah menengah yang ada di Washington di bawah kepemimpinan Jim Sporleder mengganti hukuman dengan disiplin positif, dan hasilnya berhasil menurunkan tingkat perkelahian dan tindakan tidak disiplin hingga 75%. Jadi menarik sebenarnya. Penelitiannya masih baru di Washington. Di Indonesia tampaknya belum. Memperkuat hubungan lah, kok bisa disiplin malah memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, karena ada rasa respect gitu. Respect itu kan tidak satu pihak ya. Respect itu nggak cuman oh sebagai anak kamu harus menghormati orang tua, ya nggak bisa gitu. Gitu. Itu respectnya palsu. Taruhan sama saya. Orang-orang yang pernah mendapati secara otoriter gitu ya, ya akhirnya hormatnya begitu saja, tidak mutual. Tapi kalau misalnya antara anak dan bapak dan ibunya kemudian saling menghormati gitu, maka hubungannya akan semakin erat. Kemudian meningkatkan kecerdasan emosi anak karena anak belajar mengelola emosi, kemudian mengidentifikasi perasaan dan membuat pilihan yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu tidak mengabaikan atau tidak mengacuhkan emosi anak-anak, tapi malah diajak untuk mengidentifikasi, terus mengelola emosi, dan seterusnya. Kemudian mau ngomong soal strategi dan teknik disiplin positif. Emang kayak apa sih nih contohnya gitu? Tadi kita udah belajar soal prinsip-prinsipnya, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini salah satu contoh strategi, kurang lebih 7 kunci untuk disiplin positif, tapi kan kita dibatasi. Jadi ada penggunaan konsekuensi logis dan alamiah. Emang contohnya gimana sih konsekuensi logis dan alamiah? Ya kalau misalnya dia melakukan kekeliruan, misalnya menumpukan sesuatu dan membuat kotor, hukumannya ya nggak push up gitu. Hukumannya ya nggak lari di lapangan. Hukumannya nggak dibeberkan di depan umum, tapi ada konsekuensi logisnya. Kalau kamu memberantakan sesuatu, maka pilihannya adalah harus merapikan. Jadi konsekuensinya logis dan alami yang dipahami anak-anak. Anak-anak mana paham kalau misalnya apa hubungan aku mengotori rumah kemudian disabet sama lidi. Bingung merekanya. Kemudian menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif itu biasanya mengurangi kalimat jangan, mengurangi kalimat tidak. Jadi kalau misalkan, hey jangan lari, tapi kalau misalkan menginginkan anaknya jalan-jalan, hey, jalan saja. Hey, jalan. Jadi bukan hey, jangan lari, tapi mengubah kata-katanya menjadi jauh lebih positif. Jadi mengurangi kalimat jangan. Kenapa sih Kak? Harus dibilangnya mengurangi kalimat jangan gitu. Pernah lihat nggak sih kalau misalnya kita lagi bawa mobil atau lagi jalan terus tiba-tiba jangan lihat kiri gitu. Jangan lihat kanan, malah kita lihat, malah gitu. Gitu biasanya manusia itu punya kecenderungan kalau dibilang jangan malah dilakuin gitu. Jadi seperti itu. Kita mau bicara terkait dengan konsekuensi logis dan alamiah. Kak, emang tuh konsekuensi logis seperti apa? Kenapa hukuman bisa punya efek samping? Ini saya ambil dari bukunya Kang Irfan Amali, Disiplin Positif. Ada efek samping atau jangka panjang dari hukuman. Ini refleksi juga buat saya. Gitu. Pendidik tuh kadang merasa menjalankan tugasnya dengan menghukum. Jadi kalau udah dikasih hukuman, selesai tugasnya. Padahal kan enggak ya, tugasnya adalah mendampingi anak untuk belajar dari kesalahan gitu. Kalau anak-anaknya nggak belajar dari kesalahan, pun juga katakanlah kami sebagai pendidik tidak belajar dari kesalahan, maka biasanya kesalahannya berulang. Dalam jangka pendek, hukuman tuh bisa jadi membuat anaknya taat dan cerah. Tapi dalam jangka panjang, seperti tadi saya bilang di usia 0 sampai dengan 6 tahun, ada unconscious dan juga observant mind, itu meninggalkan jejak di pikiran bawah sadar. Efek sampingnya bisa jadi, oh ini nggak adil, saya nggak percaya sama orang dewasa. Ada resentment. Kemudian, oh saya akan melakukan sebaliknya, saya akan buktikan kalau saya punya cara sendiri. Jadi pilihannya kalau tidak merasa kecewa, dia jadi rebel. Oke, gini caranya. Oke, fine gitu. Gue juga bisa lebih yang kayak gini. Kemudian dendam. Jadinya oh boleh ngerasa menang sekarang, tapi lihat nanti pembalasan saya. Berapa banyak dari bapak dan ibu dan rekan-rekan mau berefleksi, pernah nggak dihukum sama guru kemudian dendam? Saya ada. Dan dendamnya masih ada. Gitu. Sampai sekarang. Saya lupa itu di SMP apa SMA ya. Gitu. Kemudian yang lebih parah lagi, oh makin pinter. Nggak bakal ketahuan deh kali ini. Gitu. Jadi ada resentment, ada rebellion, ada revenge, dan juga retreat. Nah, itu adalah efek samping jangka panjang hukuman. Hukumannya sih mungkin masih dari TK, hukumannya sih mungkin dari SD, tapi rasanya tuh masih ada
Kemudian makanya kenapa harus ada unsur konsekuensi logisnya. Tadi kan salah satu bilangnya kalau misalnya anak-anak melakukan sesuatu kita kasih konsekuensi logis yuk. Konsekuensi logis itu ada 3R 1H. Pertama harus related. Konsekuensi logis itu harus berhubungan dengan perilaku. Misalnya kalau melanggar kesepakatan tentang kebersihan, maka konsekuensi logisnya harus berhubungan dengan kebersihan juga. Kalau misalnya udah ada aturan main handphone 1 jam, kemudian lebih setengah jam, maka waktu selanjutnya dikurangi jadi setengah jam. Jadi ada konsekuensinya relate. Kalau nggak relate, sama bingung. Kemudian respectful. Konsekuensinya bukan hanya harus logis, namun juga harus menjaga harga diri. Harapannya tidak bersifat mempermalukan dan menjatuhkan harga diri. Contohnya, terus reasonable. Konsekuensinya harus seimbang dengan kadar perilakunya, nggak berlebihan secara beban dan sesuai dengan kapasitas anak. Jadi memang harus disesuaikan dengan anaknya. Kemudian helpful, membantu anak untuk memperbaiki diri, bukan malah menimbulkan efek samping berupa dendam atau menarik diri. Saya mau cerita soal Bani. Bani melakukan satu pelanggaran. Sebagai sanksinya, Bani harus berdiri di depan ratusan siswa di sekolahnya. Hal ini bagi beberapa temannya mungkin biasa. Tapi bagi Bani yang agak pemalu, hal ini adalah sesuatu yang betul-betul mempermalukan dan menjatuhkan harga dirinya. Akibat kejadian ini, Bani mogok sekolah dan meminta orang tuanya untuk pindah ke sekolah lain. Kalau kita agak keliru memberikan hukuman yang nggak reasonable, yang nggak helpful, nggak related, dan nggak respect, anak akan membangun benteng sedemikian rupa untuk melindungi dirinya. Gitu. Maka bentuk hukuman bisa diubah menjadi konsekuensi logis. Itu tadi tidak hanya fokus pada tindakan, tapi adakah hal-hal yang bisa disepakati dari situ. Kemudian vonis yang dijatuhkan oleh yang apakah kita pernah menyepakati peraturan bersama, biasanya aturannya ada tertulis, anaknya nggak tahu, anaknya belum tentu sepakat. Terus hanya karena kita memiliki otoritas yang lebih besar ya sudah dilakukan saja. Terus kadang tujuannya yang penting jerak, yang penting ada efek jerak, yang penting dia tidak melakukan lagi. Kita lupa bahwa sebenarnya tujuan paling penting dari seorang pendidik adalah melakukan pembelajaran. Kemudian kadang kita merasa puas kalau sudah membuat orang yang terhukum tuh merasa dipermalukan. Padahal ada harga diri yang harus dijaga. Ada hak anak yang harus dijaga. Kemudian kesalahan atau pelanggaran sebagai kesalahan dan aib. Jadi kayaknya itu diungkit-ungkit. Terus padahal yang namanya juga di sekolah. Kalau sekolah buat tempatnya bener mah nggak usah ada guru kali ya. Tapi kan sekolah memang tempat salah. Dan salahnya nggak cuma dari anak. Ya kadang pendidik juga. Maka yang paling penting menerima dengan lapang dada kesalahan. Terus kemudian untuk tidak melakukan keliruan kembali. Kadang kalau udah dijatuhin hukuman ya udah selesai, oke fine, bye gitu. Padahal anak-anak usia 0 sampai dengan 6 atau 6 sampai dengan 12 itu harus terus em, didampingi agar perubahannya menjadi jauh lebih baik. Terus salah satu strategi dan teknik disiplin positif adalah time out sebagai refleksi diri. Jadi bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan waktu mereka untuk tenang dan memikirkan perilaku. Biasanya corner ya sebutannya atau pojok berhenti dulu. Nah, mungkin nanti corner sudah bisa diubah menjadi pojok pikir atau pojok damai. Jadi kalau misalnya ada gimana-gimana bisa oke time out, kamu silakan ke pojok damai dulu atau ke pojok pikir dulu untuk memikirkan kekeliruan apa yang terjadi. Kemudian memuji perilaku positif dengan memberikan pujian yang spesifik dan tulus ketika anak menunjukkan perilaku baik. Nanti kita akan lihat caranya akan seperti apa. Karena apresiasi ini juga kadang dibutuhkan oleh anak-anak. Teman-teman boleh jawab, boleh on mic. Kita tuh biasanya mujinya tuh global dan fokus pada orang, kamu hebat ya gitu. Padahal harusnya spesifik dan fokus pada perilaku. Yang bisa kasih tahu saya contoh dukungan encouragement secara spesifik dan fokus pada perilaku anak itu seperti apa? Open mic boleh, chat boleh. Jadi biasanya memberikan encouragement itu harus spesifik dan fokus pada perilaku. Jadi nggak cuma kamu hebat banget, kamu keren. Hari kamu hebat bisa jagain adik kelasnya. Yes. Makasih Misa As. Nanti aku buka ya selanjutnya. Kamu orang yang baik karena sudah membantu ibu. Yes, Pak Sulis, terima kasih jawabannya. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Pastikan anak itu merasa perbuatan yang dia lakukan karena memang layak. Terus jadikan anaknya sebagai subjek. Kamu pasti bangga ya sama diri kamu. Karena orang dewasa, aduh ibu bapak bangga padamu. Subjeknya nggak lagi ke anak tapi bapak ibunya. Gitu. Kita kasih kesempatan anak-anak ini buat merasakan bahwa bangga pada diri sendiri dan capaian yang kamu lakukan itu perlu. Kemudian kasih kepercayaan. Ya kita percaya bahwa kamu bisa belajar dari kesalahan. Bukan senang kamu mendengar nasihat. Karena dengan nasihat saya kamu jadi berubah. Lalala. Berubah lagi tuh. Subjeknya jadi ke kita lagi, kita lagi. Gitu. Kemudian fokus pada usaha dan progres. Makanya kenapa ada, kalau nggak salah, karena di sini ada Miss Ari, saya waktu itu pernah ada di satu situasi di mana ada salah satu pembawa acara yang oh iya ya soalnya
Kalau anak-anak mau tampil ke panggung tuh berarti anak-anak berani. Sebenarnya bukan hanya beraninya saja yang perlu diapresiasi, tapi fokus pada usaha dan progres. Mau latihan, latihan yang mungkin tiap hari, itu berupa encouragement. Jadi bukan hasil akhir, tapi dari progres. Kemudian kita bisa mendorong mereka untuk bisa mengevaluasi, misalnya semester ini kamu jauh lebih baik dari semester lalu. Jadi lebih spesifik untuk, oh iya ya, yang sebelumnya kurang gini, yang sekarang jadi seperti ini. Maka itu penting banget ngasih encouragement-nya secara spesifik. Kemudian mendorong keberanian. Jadi contohnya semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ya udah lo coba lagi. It's okay. Let's go. Coba lagi. Jatuh, nggak apa-apa. Luka, nggak apa-apa. Lukanya bisa diobatin. Gitu. Jadi kan kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan saya. Kebayang nggak? Kalau anaknya patuhnya sama kita doang, kalau sama orang-orang lain yang membahayakan dia untuk patuh, so itu menjadi deg-degan. Tapi penerapan disiplin positif yang tadi baru saya jelaskan belum secara spesifik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, teman-teman, itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, kemudian konsistensi gitu. Kemudian kadang anak-anaknya belum siap. Jadi kalau misalnya ngasih disiplin positif ke anak satu dua kali, anaknya masih belum mau paham, ya nggak apa-apa, kasih waktu gitu. Kemudian semua memang membutuhkan waktu. Namun sebagaimana yang paling penting adalah semua hal itu harus konsisten gitu. Kalau misalnya perjanjiannya A akan A, ya jangan jadinya perjanjian A jadi B. Karena tadi Pak Hendra juga sempat bilang bagaimana sebenarnya suka ada hubungan antara orang tua dengan guru yang mungkin sulit. Kadang ada juga pandangan keliru seperti ini. Oh, kalau saya kasih anak saya ke sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab sekolah yang mendidik. Sekali lagi, balik ke prinsip core principle dari Montessori menyiapkan lingkungan. Lingkungan itu di mana anak itu, kalau peribahasa kita kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya sebenarnya dalam Montessori maupun disiplin positif adalah di mana bumi dipijak dan areanya itu adalah area yang harus disiapkan oleh orang tua. Jadi masalah pendidikan itu atau disiplin tidak hanya dimulai di sekolah, tapi juga harus di keluarga, harus bareng gitu. Kalau di sekolahnya disiplin, kemudian dan guru-gurunya sudah konsisten gitu, tapi di rumah lemah dikit, ah ya udah deh nggak apa-apa, ah ya udahlah namanya juga anak pertama, mana anak satu-satunya, mana anak perempuan kesayangan. Jadinya anaknya merasa oh karena nggak konsisten lagi nih ya berubah-ubah. Ya kalau hukumnya berubah-ubah, aturannya berubah-ubah, anaknya juga berubah-ubah gitu. Jadi hukumannya begitu tuh, atas berubah-ubah, bawah berubah-ubah. Begitu aja hukumannya gitu. Jadi ini adalah tantangan dalam menerapkan disiplin positif. Saya tidak mencoba menghakimi siapapun karena saya juga masih merasa seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian ini yang dimaksud dengan kesadaran internal, bukan kendali dari luar. Ini adalah tugas kita sebagai orang dewasa untuk menyiapkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tanpa kekerasan gitu. Dan ini saya ambil dari Kang Irfan Amali. Kita tuh kadang ngelihat anak-anak kayak mobil mogok. Jadi apa-apa harus didorong. Didorong, didampingin, kudu kia, kudu, didorong semua. Terus udah mari didorong, nanjak lagi. Padahal sebenarnya anak-anak tuh mobilnya canggih, ada tombol-tombolnya. Nah, kita sebenarnya harus tahu tombol-tombol ajaib ini supaya anak-anak kesadaran internalnya atau secara indranya itu terstimulasi untuk siap menerima hal-hal baik yang dia terima. Kita selalu berasumsi kalau udah ketemu anak-anak yang katakanlah perilakunya mungkin berbeda dengan umumnya selalu mikir, ah ini mah anaknya mana galau, nakal lah, susah gitu. Padahal sebenarnya mungkin anaknya punya modal positif. Karena anak tuh pembelajar sejati kok. Ada Miss Ari, ada Miss Aas, ada teman-teman guru preschool. Kita pasti tahulah ada katakanlah yang mungkin punya hal yang sangat berbeda. Tapi ketika satu atau dua kali kesempatan kita berhasil tekan tombolnya, itu anak berubahnya drastis. Miss Ari misalnya, Sir Ode, Miss Desi juga Mistika, dan juga Miss Lasti yang ikut di sini juga pasti tahu. Mendidik itu menyalakan dan memelihara apinya agar tetap menyala dan membesar. Jadi bukan ngisi ember, buk-buk diisi itu sama buber gitu. Tapi ini tentang menjaga cahaya yang sejatinya sudah ada. Kemudian mencoba untuk menginspirasi dibandingkan berceramah dan yang pasti ada atau tidak ada yang mengontrol, tetap taat pada prinsip yang dipegang. Gitu. Itu adalah disiplin positif yang diharapkan. Nah, inilah 10 tombol ajaib. Ya ada tombol kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat gitu. Contohnya kayak apa sih Kak? Sedikit aja misalnya
para pendaki itu tahu tujuannya, purpose-nya. Tujuannya sampai puncak. Badai kiri, badai kanan dia tahu tujuannya sampai puncak. Dia bisa jatuh, dia bisa bangkit lagi. Dia bisa ketimpa pohon, dia singkirkan, dia bangkit lagi. Dia tahu ada kaput, dia bangkit lagi. Dia tahu tujuannya. So kalau kita tahu tombol tujuan anak salah satunya adalah purpose atau tujuan, dan kita berhasil menimbulkan tombol itu bisa terjadi. Tombolnya ada banyak, ada 10. Ini. Tapi kalau jelasin satu-satu, Clara besok, gengs, gitu ya. Ini yang tadi saya bilang soal sikap lembut dan tegas. Supaya lebih jelas, saya mau ngasih tahu lembut sama tegas itu gimana. Ada tegas, ada lembut. Ada yang tegas, tidak lembut. Modelnya ya biasanya kayak tadi, orang tuanya sebagai subjek, anaknya objek gitu. Gitu. Hasilnya biasanya orang tuanya menang, anaknya kalah. Bahasa kerennya nggak win-win solution. Terus tegas tapi lembut, itu bareng nih. Orang tua dan anak sama-sama subjek gitu. Hasilnya orang tua menang, anak menang. Terus ada yang tidak tegas, tidak lembut gitu. Orang tua dan anak jadi objek, jadi orang tua dan anak sama-sama kalah. Orang tuanya nggak tahu mau ngapain, anaknya juga sama-sama nggak tahu ngapain. Ini yang dimaksud lembut dan tegas bareng seperti apa? Udah tidak tegas, lembut. Ya udah, orang tua jadi objek, anaknya subjek. Jadi orang tuanya kalah, anaknya yang menang. Itulah kenapa maksudnya lembut dan tegas itu bisa beriringan. Anak-anak punya sensitivitas yang tinggi, mereka bisa membaca energi yang keluar dari sikap yang kita pilih. Itulah kenapa kalau misalnya bapak dan ibu lagi berantem sama pasangannya, anak sebaiknya tidak di samping anak. Kebayang nggak di usia 0 sampai 3, mereka tuh bisa ngomong papa, mama, makan, jauh, dekat, sini, sana, itu kan nggak diajarin. Dia menyerap apa yang diomongin. Kebayang nggak energi dan kekerasan yang terjadi dia lihat di depan mata, dia serap. Ketika dia tidak memahami regulasi emosi. Makanya mereka bisa membedakan mana sikap lembut dan lembek, tegas atau keras. Itulah kenapa sikap tegas diharapkan bisa terjadi karena dia memberikan kesan penekanan pada komitmen yang harus ditaati tanpa tawar menawar. Jadi kita nggak bisa selamanya lembut, nggak bisa selamanya lembek, nanti bisa dimanipulasi, tapi juga tidak bisa selamanya menjadi keras. Dia harus ada campur. Di sini tulisnya ibu, tapi saya yakin ibu dan bapak harusnya juga sama. Ibu burung yang lembut harus tega mendorong anaknya dari sarang dan memaksanya untuk belajar terbang. Karena kalau enggak, burungnya nggak bisa terbang. Burungnya jatuh, dimangsa ular, dimangsa ular jenis kalamaria. Maka kita mungkin punya kesalahpahaman terkait kelembutan. Kita kadang nggak tega anak mengalami kesulitan. Padahal yang paling penting adalah memastikan anak dalam kondisi yang aman dan nyaman ketika dia belajar. Kita tuh selalu berusaha menyenangkan hati anak. Pokoknya harus senang, 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 senang. Padahal kita lupa dalam kehidupan kan tidak hanya senang saja. Kita tuh kadang terlalu cepat memberikan pertolongan gitu karena khawatir dan segala macam. Jangan, 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 jangan ini, jangan, ini, jangan, ini. Padahal mereka punya inner will untuk belajar. Kemudian overprotective, memberikan perlindungan. Kemudian memanjakan, memberikan apapun yang diinginkan. Terus ikut ngatur, micromanaging gitu ya. Terus memberikan terlalu banyak pilihan. Padahal anak-anak boleh dikasih pilihan, tapi kalau pilihan terlalu banyak, mereka dimanjakan dengan pilihan-pilihan tersebut. Padahal ya hidup itu pilihan, kayak misalnya ketika bangun tidur mereka mau ngapain, mau bersihin kasur dulu atau apa gitu, itu contoh pilihan. Ini hal-hal yang keliru. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Iya betul, bilang terima kasih. Bahkan ketika anak itu datang dengan tepat waktu kita bisa bilang terima kasih. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman sebenarnya. Kalau guru-guru preschool pasti tahu, ada anak yang memang katakanlah tenaganya sangat luar biasa. Tenaganya tuh bisa 2 sampai dengan 3 kali anak di kelasnya. Sehingga sangat aktif sekali. Bagi sebagian orang yang melihat bisa jadi menganggap quote and quote aktif banget. Tapi kemudian tombol ajaib yang kami coba lakukan adalah memberikan tanggung jawab, ngebantu temennya, atau bahkan membantu gurunya. Dan ternyata itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang tadinya mungkin nggak paham aturan, jadi dia paham perlahan-lahan dikit-dikit. Karena dia tahu walaupun dia sangat aktif, namun ketika dia dilibatkan, dikasih tanggung jawab, dia melakukannya. Jadi alih-alih menghakimi, next kita cari tombol yang paling asik untuk bermain dengan anak-anak dan karakternya. Sebagai penutup saja, film dari UNICEF terkait school and care settings play an important role in protecting children, but for many they also expose children to multiple risks. Dan bagaimana kaitannya dengan disiplin positif ini dan bagaimana perasaan anak-anak yang katakanlah mungkin punya guru yang jadi polisi dan hakim. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Kalau ibu kasih pelajaran di papan tulis, kakak tuh main nanti ibu marah.
Dulu aku takut bertanya karena guru galak. Where children grow their imagination and groom their aspirations. Therefore, the role of educators is crucial to students' motivation. But in Papua, the practice Wait, of physical punishment still take place, but children should instead be protected. This is no trivial matter because it is in schools where children receive an education in the process of developing their personality. Wooden sticks have become a compulsory teaching tool. The saying, "go at the end of the cane," is often used by teachers in Papua to justify the practice of violent discipline. One strike and the children go quiet. Teachers have transformed from nurturing educators into feared figures. This condition interferes with children's motivation to study. Jadi ketika kami mengajar di papan tulis, ada anak yang sedang bermain atau ribut, kami langsung tegur, "Hei, diam, jangan ribut." Kadang-kadang papan tulis kita bunyikan untuk membentak anak tersebut. In cooperation with the Papua local government, Nusantara Sejati Foundation, UNICEF, developed a positive discipline approach, an approach that trains educators to transform their teaching methods into an active and fun learning experience. The local community is also involved to ensure a cohesive change in children's learning environments, including at home. Pelatihan disiplin positif kami mengajarkan kepada guru, membagi kepada guru ada yang dinamakan dengan konsekuensi logis, di mana anak diberikan disiplin, bukan hukuman. Anak itu tidak hanya takut kepada guru, tidak membuat anak menjadi takut, tapi sadar. The goal is to cultivate positive behavior through self-control and self-confidence in what they are capable of learning. Setelah adanya program disiplin positif yang diajarkan kepada kami di sekolah ini, kami mulai mengerti sekali, bagaimana kita melakukan siswa itu seperti apa. Jadi kita mau membuat satu kesepakatan atau satu disiplin positif yang saya, guru, dan siswa, kita harus sama-sama mentaati itu. Applying positive discipline in primary schools lowered the rate of corporal punishment from 21% to 4%, and the rate of emotional punishment dropped from 13% to 4%. These improvements carry an impact on students' reading skills. Menjadi budaya baru yang kita terapkan, budaya disiplin positif di sekolah, sehingga anak-anak, guru, semua harus merasa enjoy di sekolah. Since the last 2 years, the positive disciplines approach has been integrated in education program in Papua. Communities' understanding of discipline and its distinction from punishment will hopefully change. This cannot be detached from the crucial role of the school environment that is expected to contribute to nurture a child's personality. Yang jelas disiplin itu harus ada, bahwa tidak ada kekerasan dan juga bullying-bullying di sekolah, termasuk jangan sampai sekolah itu dipakai sebagai tempat di mana bisa kita langsung menghukum anak-anak yang ada di dalam sekolah itu, tidak, namun mereka sudah dilatih untuk disiplin. A school environment that is friendly and free of violence is important for children to grow and develop to their fullest potential. This plays a big role in shaping a generation that is disciplined and respectful of others. Itu rentang waktu 2014 sampai dengan 2019 karena ada Ibu Yohana sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak dan Ibu, mohon maaf waktunya jadi molor 5 sampai dengan 10 menit, dan seperti yang saya sampaikan, hal yang saya sampaikan di sini saya ambil dari buku The Absorbent Mind Maria Montessori dan juga Disiplin Positif yang ditulis Kang Irfan Amali. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, menarik ya. Saya sampai tidak tega untuk memotong Mas William tadi. 40 menit waktunya sudah habis karena materinya benar-benar ingin saya serap habis nih, Mas William. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, satu pertanyaan. Wow, Pak Pak Sulistyo. Sulis. Ya, selamat malam, Pak Indra.
ini luar biasa. Kelihatannya mesti ditambah satu sesi lagi dengan sesi khusus tanya jawab gitu ya. Jadi ada sesi diskusinya gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Bang William, kalau paling efektif itu umur 0 sampai 6 plus nanti sampai 12 gitu ya. Kalau tidak salah, saya mencermati. Yang saya hadapi dalam jangka waktu cukup lama itu usia di atas 17 yang kemungkinan besar hampir 90% tidak mengalami pendidikan dengan disiplin positif gitu. Ya juga seperti tadi foto yang ditunjukkan sama Bang William tadi, foto anak boncengan bertiga tadi, saya yakin itu juga tidak mengalami pendidikan dengan disiplin positif gitu ya. Nah, bagaimana ada satu teknik yang cukup efektif yang bisa membuat mereka juga bisa disiplin. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Karena di atas usia 17 tahun, kalau tadi lihat 4 stage atau 4 tahapan di usia 06, terus 6-12, kemudian 12 ke 18, kemudian 18 ke 24. Rentang usia di 12 sampai dengan 18 itu kan social independence-nya sudah mulai kan. Gitu. Jadi menunjukkan dirinya tuh sudah matang begitu. Kalau bahasa kerennya ini gue. Bahasa merekanya ini gue lo mau apa. Dia tentu sedang mencari tempat secara sosial di mana dia berada, kemudian bagaimana cara yang diterima oleh teman-teman. Namun satu hal yang pernah Montessori bilang adalah kan kalau misalnya di 0 sampai dengan 6 anak-anaknya tuh help me to do it by myself. Udah deh biarin aku mau ngelakuin sendiri gitu ya. Terus ketika 6 sampai 12 anak-anaknya help me to think by myself. Aku mau mikir nggak usah dikasih tahu, kasih tahu aja bagaimana aku berpikir ke situ, bagaimana aku belajar ke situ. Di usia 12 sampai dengan 18 itu help me to stand by my own. Tolong aku tuh bisa berdiri sendiri seperti apa sih? Jadi mungkin pemahamannya karena kalau tadi pemahamannya lebih kepada usia 06 sampai dengan 12 karena memang itu pengalaman saya. Namun anak muda ini perlu diskusi yang jauh lebih spesifik dan bentuknya menjadi fasilitasi dan bentuknya menjadi refleksi. Kalau pembentukan disiplin positifnya tentu dengan kesepakatan, tapi kesepakatannya kan jadi berubah ya Pak Sulis. Kalau anak-anak kan kesepakatannya ya kalau nggak bersihin, ya kalau jatuh nggak bersihin gitu. Ya mereka tentu akan jauh lebih spesifik dalam artian misalnya kalau saya menghadapi teman-teman muda, saya memastikan bahwa sebelum saya memulai sesuatu, saya kasih tahu aturannya. Aturannya, kamu setuju nggak dengan aturan seperti ini? Kalau tidak setuju, aturanmu seperti apa? Kemudian punya daya tawar. Oke, aturan saya 5, aturan kamu 5, yuk kita satuin, anggaplah jadi 10 atau menjadi 7. Kemudian dari kesepakatan ini, apa yang katakanlah mau kita lakukan jika kamu melanggar salah satunya? Konsekuensinya seperti apa? Jadi mengajak mereka menjadi rekan yang setara dengan bentuk negosiasi kalau di usia begitu. Namun kalau tadi dalam konteksnya, kemudian gimana dengan anak-anak yang bonceng 3? Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Sekali lagi, komitmennya memang harus dua arah sih Pak Sulis. Kayak tadi saya bilang gitu. Ini bahkan di usia preschool, kami memberikan katakanlah aturan dan konsekuensi, kemudian konsistensi yang terus-terusan, dan sudah fix, tapi kan selama sama kami cuma 3 jam. Jangan-jangan disiplin positifnya dia sudah dapat di sekolah. Tapi disiplin positif di rumahnya belum tentu. Katakanlah mereka jelas sudah tahu lawong belum punya SIM kok iyo naik sepeda motor gitu lawong harus 2 kok ya jadi 3 gitu. Mungkin pasti bapak dan ibu gurunya mungkin memberitahu, tapi kan bisa saja orang rumah lah ya wes lawong lebih murah pakai motor wes pakai motor aja gitu. Oh itu temannya bu ya dianterin gitu. Jadi sekali lagi disiplin positif ini Pak Sulis memang tugasnya bareng karena anak-anak ini kan memang ya nggak hanya di sekolah tapi juga di rumah gitu. Saya yakin juga Pak Solis pasti punya aturan-aturan yang katakanlah kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan sama anak-anaknya, tapi ketika di rumah kesepakatan itu memang tidak sama. Itulah mengapa penting sekali membentuk komunikasi dua arah antara orang tua dan ruang lingkup sekolah siapapun gitu. Jadi harapannya memang disiplinnya bersama, membentuknya bersama. Kalau enggak kalau orang tuanya cuma datang pas rapot, ya udah wassalam. Apalagi rapotnya berupanya angka.
datang angka-angka 78, 9-nya mana? Gitu. 10-nya mana ya? Segala macam. Jadi tugasnya makin berat. Minimal sekali kita bisa menciptakan ruang yang kita buat antara pendidik dan siswa adalah ruang yang memang disepakati bersama. Di luar itu kadang bukan kendali. Gitu. Mungkin itu sih Pak Sulis yang mudah-mudahan Oke. bisa menjadi PR kita sama-sama ya Pak Sulis ya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih Pak Sulis. Maka dengan ini saya mohon maaf bahwa kita akan lanjutkan dengan Mas William Umboh ini di lain kesempatan untuk topik yang sama. Dan saya atas nama Life Transformation Institute mengucapkan terima kasih pada Mas William untuk kesediaan pada malam hari ini. Dan saya minta kesediaan tahun depan Mas William berbicara mengenai topik yang sama lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Pak Sulis. Ya, Kita terima ketemu lagi kasih. minggu depan pada 1 jam bersama LTI terakhir di tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera dari kami di LTI. Salam sehat dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan walafiat dalam minggu depan. Selamat malam. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam.